Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Faslun ay hadza faslun. Ay artinya hadza bermula ini faslun yaitu satu pasal. Walladzi yanqudul wudu'a sittatu asya'a. Walladzi bermula yang kudu membatalkan atau merusak oleh dia alladzi al-wudu'a pada wudu sittatu asya'a yaitu 6 beberapa sesuatu. Penjelasan lafaz walladzi wawunya adalah wawul istinafi, wawu awalan yang tidak diartikan. Alladzi adalah ismun mausulun mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'in mubtada'un. Yang kudu fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi minan nawasibi wal jawazimi wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu as-sahihul akhiru wa lam yattasil bi akhirih syai'un. Wa fa'iluhu dhamirun mustatarun fihi jawazan taqdiruhu huwa ya'udu ala alladhi wa huwa dhamirun a'idun. Jadi lafaz yang kudu itu adalah fi'il mudhari yang dibaca rafa karena sepi atau kosongnya dia dari amil-amil yang menasabkan dan dari amil-amil yang menjazmkan. Alamat rafanya adalah dhammah. Dhammah dhahira karena dia sahih akhirnya dan tidak bersambung pada akhirnya sesuatu pun, tidak ada huruf ilatnya, juga tidak ada nunnya. Kemudian ada fa'ilnya yaitu dhamir huwa kembali kepada alladzi. Dhamir huwa yang mustatar itu disebut dhamirun a'idun karena rumusnya setiap ada isim mausulun pasti butuh dua hal. Yang pertama adalah silatul mausul yang berupa jumlah. Yang kedua adalah dhamirun a'idun yaitu dhamir yang kembali kepada isim mausul. Kemudian dibaca yang kudu boleh dibaca yungkidu, angqadha yungkidu. Tetapi lafaz yang kudu sendiri itu sudah muta'addi, artinya sudah mampu menasabkan maf'ul bih. Kemudian al-wudu'a dibaca nasab menjadi maf'ulun bih. Sittatu asya'a, sittatunya menjadi khobar dari alladzi, asya'anya menjadi mudhafun ilaih dengan sittatu mudhaf, asya'anya mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih harus majrurun wa alamatu jarrihi fathatun dhahiratun yaitu fathah yang nampak. Karena li'annahu al-ismu ghairul munsharif, dia adalah isim ghairul munsharif. Ilatnya adalah ta'nits karena ada alif mamdudah. Aslinya asya, setelah ya itu ada dua alif. Kemudian dua alif dijadikan satu dikasih alamat panjang biasanya. Kemudian jumlahnya yang kudu al-wudu, yang kudu di situ adalah fi'il fa'il, tidak punya mahal. La mahalla laha minal i'rabi menjadi silatul mausulnya alladzi. Saya ulang. Walladzi bermula yang kudu membatalkan atau merusak oleh dia alladzi, al-wudu'a pada wudu. Sittatu asya'a yaitu 6 beberapa sesuatu. Yang pertama, ma kharaja minas sabilaini. Ma wujudnya, ma di sini menjadi badalnya sittatu. Ma wujudnya sesuatu kharaja yang keluar oleh dia ma minas sabilaini dari dua jalan. Maksudnya adalah kubul dan dubur. Kemudian yang kedua, wan naumu ala ghairi hayatil mutabakkini. Wan naumu dan wujudnya tidur ala ghairi hayatil mutamakkini atas selain keadaannya orang yang mutamakkin, yaitu orang yang duduk menekankan pantatnya di tempat duduk, bukan mengangkatnya atau merenggangkan pantat dari tempat duduk. Yang ketiga, wazawalul aqli bisukrin au maradin. Wazawalul aqli dan wujudnya hilangnya akal bisukrin dengan sebab mabuk au maradin atau dengan sebab sakit. Kemudian yang keempat, walam surrajuli al mar'ata. Walam surrajuli dan wujudnya persentuhannya lelaki
al-mar'ata pada seorang wanita al-ajnabiyata yang bukan mahram. Bukan mahram artinya wanita lain, min ghairi hailin dari tanpa adanya penutup atau penghalang. Yang kelima, wa mashu farjil adami bi batinil kaffi. Wa mashu farjil adami, dan menyentuh kemaluannya anak turun Adam yaitu manusia, bi batinil kaffi, dengan bagian dalamnya telapak tangan. Kemudian yang keenam, wa mashu halqati duburihi 'alal jadidi. Wa mashu halqati duburihi, dan menyentuh lingkaran duburnya dia al-mutawaddi' 'alal jadidi, atas qaul jadid, atas pendapat yang baru, yaitu pendapat Imam Asy-Syafi'i tatkala beliau di akhir hayat beliau berada di Mesir. Sedangkan Imam Asy-Syafi'i tatkala berada di Irak memiliki qaul atau madhab yang disebut al-qaulul qadim, qaul yang terdahulu, madhab qadim. Jadi Imam Syafi'i terkenal dengan al-qaulul qadim dan al-qaulul jadid. Kemudian untuk khilaf ulama masalah persentuhan lelaki dengan wanita yang bukan mahram bisa membatalkan wudhu. Ya, dasarnya madhab Imam Asy-Syafi'i adalah di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat yang ke-6. Bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aw lamastumun nisa, atau menyentuh oleh kalian an-nisa'a, pada wanita. Lah kalau bagaimana dengan si istri? Istri itu adalah orang yang boleh dinikahi. Jadi rumusnya dalam madhab Imam Syafi'i, siapapun wanita atau lelaki yang boleh menikah, maka bisa membatalkan wudhu. Jadi siapapun lelaki dan wanita yang halal untuk saling menikah, maka membatalkan wudhu. Istri setiap hari dinikah, dikawin. Kemudian kalau saudara, bapak ibu, termasuk mertua, anaknya istri juga tidak membatalkan wudhu, karena mertua itu sampai kapanpun walaupun sudah tidak menjadi menantunya itu tidak bisa menikah sampai kapanpun. Sehingga mertua anaknya istri atau anaknya suami itu tidak membatalkan wudhu, tetapi justru istri membatalkan wudhu. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.